ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan mempelajari tentang relevant cost. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk menerapkan model pengambilan keputusan pada berbagai jenis situasi bisnis. Yang kedua adalah memilih optimal product mix dan menjelaskan dampak dari cost on pricing saat pengambilan keputusan. Yuk, kali ini bahasan kita berkaitan dengan menghilangi kegalauan dalam pengambilan keputusan atas perkembangan suatu bisnis. Perusahaan dituntut untuk mampu beradaptasi terhadap perkembangan pasar supaya tidak tertinggal dari industri lainnya. Maka perusahaan perlu untuk mengembangkan produknya. Pengambilan keputusan dalam hal ini penting untuk dilakukan, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, keputusan yang berpengaruh dalam jangka pendek berkaitan dengan relevant cost atau biaya relevan. Contohnya, menerima atau menolak pesanan khusus, meningkatkan, mengurangi, atau menghentikan produk-produk tertentu, memilih area penjualan, menetapkan potongan harga, serta mengganti peralatan dengan alat yang baru. Sedangkan biaya yang mempengaruhi keputusan jangka panjang seperti pengambilan keputusan mengenai penanaman modal aktivitas. Sehingga relevant cost adalah biaya yang dapat dihindari karena belum terjadi. Kemudian sangat berpengaruh atau menjadi pertimbangan saat pengambilan keputusan dan mempunyai nilai yang berbeda untuk setiap pengambilan keputusan. Maka biaya relevan muncul ketika telah dilakukan analisis sebelum digunakan untuk menentukan pengambilan keputusan. Dengan demikian berlaku konsep different analysis for different purposes. Artinya, untuk tujuan berbeda, maka diperlukan analisis yang berbeda pula. Dari sini, manajemen akan menggunakan relevant cost dengan pertimbangan cost and benefit dalam pengambilan keputusan. Ada 6 langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, kenali dan identifikasi masalah. Yang kedua, identifikasi beberapa alternatif dan kurangi yang tidak layak. Yang ketiga, identifikasi cost and benefit. Yang keempat, hitung total relevant cost, keuntungan dari setiap alternatif. Yang kelima, lakukan penilaian secara kualitatif. Dan yang terakhir, pilih alternatif dengan keuntungan yang paling besar. Contoh, Fitwel Product Corporation menghadapi peningkatan produksi dengan keterbatasan kapasitas fasilitas sisa 5 tahun dari masa sewa. Terdapat 2 alternatif untuk ini. Yang pertama, apakah mereka menyewa gedung tambahan untuk perdagangan, atau yang kedua, memproduksi dan outsourcing. Chief Financial Officer telah menyiapkan laporan biaya rinci untuk alternatif ini. Nah, langkah-langkahnya seperti yang tadi. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Apa masalahnya? Meningkatkan kapasitas pergudangan dari produksi. Kemudian yang kedua langkahnya, identifikasi alternatif. Nah, itu alternatifnya ada 5. Membangun fasilitas baru atau sewa fasilitas yang lebih besar. Yang ketiga, sewa fasilitas tambahan. Yang keempat, sewa ruang gedung atau mengosongkan ruang. Kemudian langkah yang ketiga, mengidentifikasi cost and benefit. Cost and benefit ini artinya ada beberapa alternatif yang dipilih dari 5 pilihan tadi. Cost and benefitnya itu. Kemudian langkah yang keempat, total relevant cost dan benefit. Dihitung untuk relevant cost dan benefitnya dari 5 alternatif. Kemudian yang kelima langkahnya adalah menilai faktor-faktor kualitatif. Apa saja? Contoh, kualitas pemasok internal. Yang kedua, kehandalan pemasok eksternal. Yang ketiga, kestabilan harga. Dan yang keempat, hubungan kerja dan citra komunitas. Langkah yang terakhir adalah mengambil keputusan. Dari beberapa alternatif tersebut, maka diputuskan untuk melanjutkan memproduksi barang. Oke. Nah, sehingga relevant cost dalam hal ini bisa dicontohkan seperti ini. Lihat bahwa di sini ada direct labor, depreciation, allocation, risk. Nah, perbedaan ini ada cost to make atau cost not to make, disebut sebagai differential cost sebesar 150. Maka tenaga kerja langsung merupakan relevant cost karena menunjukkan perbedaan di antara beberapa alternatif. Nah, berikutnya ada contoh kasus lain.
Sebuah perusahaan manufaktur mempekerjakan 5 insinyur dengan kapasitas 10.000 jam teknik, masing-masing 2.000 jam, dengan biaya $250, artinya $25 per jam. Perusahaan mengharapkan untuk menggunakan hanya 9.000 jam rekayasa selama tahun berjalan, sehingga biaya ini terdapat kapasitas yang menganggur. Haruskah perusahaan mempertimbangkan untuk menerima pesanan khusus yang menggunakan 500 jam rekayasa? Ya, perusahaan harus mempertimbangkan untuk menerima pesanan khusus karena akan mengaktifkan kapasitas yang menganggur atau tidak terpakai tersebut. Oke, contoh kasus lagi. Swasey Manufacturing Producing Printer akan beralih ke printer yang tidak menggunakan komponen elektronik yang saat ini diproduksi. Haruskah Swasey memproduksi 10.000 komponen untuk printer lama tahun ini, atau transaksi mereka membeli komponen dengan harga $4,75? Informasi yang didapat sebagai berikut. Nah, di situ ada alternatif membeli atau membuat. Nah, di situ ada 45 untuk membuat dan membeli 56. Sehingga dari kasus ini maka perusahaan akan memilih untuk membuat daripada membeli. Contoh kasus lain, Norton Material menghasilkan 3 produk, ada balok, batu bata, dan ubin. Segmen ubin memiliki margin segmen negatif dan tidak berkontribusi pada biaya tetap umum. Haruskah Norton membatalkan divisi ubin? Informasi yang didapat seperti ini. Di akhir itu disebutkan bahwa ada less common fixed expenditure yang totalnya adalah $125, sehingga operating income-nya sebesar $250. Kita lihat bahwa timbul biaya fixed expenditure untuk ketiga produk tersebut. Biaya tersebut tetap timbul meskipun divisi ubin beroperasi atau tidak. Sehingga apabila Norton menghentikan ubin atau mengganti ubin dengan skema lain, maka Norton akan kehilangan penjualan di kedua balok tersebut dari batu bata karena beban yang semakin tinggi pada fixed expenditure. Maka perusahaan lebih baik mempertahankan divisi ubin. Oke, kita ke kasus lain. Sebab perusahaan es krim beroperasi pada 80% dari kapasitas 20 juta galonnya. Perusahaan menerima tawaran untuk membeli 2 juta galon sehingga terdapat $1,55 per galon. Ini di bawah harga grosir sebesar $2. Haruskah perusahaan menerima tawaran tersebut? Nah, walaupun harga pesanan khusus es krim 2 juta galon di bawah harga normal $2, namun akan menguntungkan karena ada kapasitas cadangan dan hanya biaya variabel relevan yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Artinya, perusahaan akan menggunakan kapasitas 20%-nya untuk memenuhi produksi dari penjualan. Karena yang menjadi beban hanya biaya variabel, sedangkan biaya lainnya tetap tercover. Oke, baiklah. Hari ini kita telah menyelesaikan mengenai relevan cost yang digunakan dalam berbagai pengambilan keputusan, membeli atau menjual, meningkatkan atau menghentikan produk, dan analisis permintaan khusus.